Bene. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Uskupan Agung Medan. Hari ini, Kamis 25 Mei 2023, tema inspirasi kita adalah bersatu dengan Yesus. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu tidak asing bagi kita sebuah lagu yang berjudul Jadikan Kami Satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya lirik lagu tersebut. Rupa-rupanya lirik lagu tersebut merupakan bagian dari doa Yesus kepada para murid pada masa itu. Yesus bukan berdoa hanya untuk para muridnya, tetapi juga bagi orang-orang yang mendengar pemberitaan para murid, dan juga bagi orang yang belum dan yang akan mendengar pemberitaan para murid, dan termasuk kepada kita pada saat ini. Doa Yesus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus menginginkan supaya kita bersatu dengan Dia di dalam Bapa. Doa ini Yesus tujukan kepada Bapa untuk memberikan peneguhan bagi manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita akan merasa damai dan sukacita bila banyak orang yang mendoakan kita. Kita tidak merasa bahwa kita sendirian, apalagi
kalau yang mendoakan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Di antara sekian banyaknya doa Yesus ini, doa yang kita dengarkan hari ini merupakan doa yang sangat indah dan sungguh-sungguh memberikan peneguhan bagi kita. Yesus berdoa, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku." Doa ini memang sering kita dengar pada saat upacara kematian. Tetapi Yesus bukan menginginkan hanya pada saat kematian saja kita bersatu dengan Dia, melainkan kita juga diinginkan supaya senantiasa bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kesatuan itu dapat terjadi? Hanya satu kata yang dapat merangkumkan semuanya, yaitu kasih. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, sekali waktu seorang pemuda yang bernama Andi tinggal di sebuah desa. Dia pergi menemui guru spiritualnya di sebuah pertapaan. Dia kemudian menceritakan seluruh pengalaman hidupnya kepada guru spiritualnya. Dan pada akhirnya dia meminta nasihat kepada guru spiritualnya itu. Akan tetapi guru spiritualnya itu tidak banyak berkata-kata. Guru spiritualnya hanya mengatakan ketika mereka akan berpisah, "Anakku, satukan dirimu dengan diri Yesus." Andi bingung karena dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh gurunya. Dia mulai pusing memikir-mikirkan itu. Tetapi karena dia tidak dapat menemukan jawabannya, akhirnya dia coba untuk melupakan yang disampaikan oleh gurunya itu. Sebagai seorang pemuda desa yang pekerjaannya juga tidak menentu, Andi hidup dalam kesederhanaan. Namun ia selalu membantu siapa saja yang membutuhkan bantuannya. Nah, sekali waktu ketika dia sedang duduk di warung kopi, dia melihat sebuah kecelakaan. Kemudian dia spontan berlari dan menolong si korban. Ketika yang lain masih hanya melihat-lihat peristiwa itu. Tetapi Andi merasakan dorongan di dalam hatinya untuk segera menolong si korban yang meskipun tidak dikenalnya. Dia membawa si korban ke rumah sakit terdekat. Pada hari berikutnya, Andi melihat seorang nenek hendak menyeberang jalan. Andi merasakan ada dorongan di dalam hatinya untuk segera menolong nenek itu. Dia mengikuti dorongan itu dan kemudian menyeberangkan nenek itu. Nah, setiap kali dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, dia merasakan damai dalam hatinya. Dia merasakan sukacita dalam hatinya. Beberapa waktu kemudian, Andi menemui kembali guru spiritualnya dan menceritakan pengalaman-pengalamannya. Kemudian guru spiritualnya bertanya, "Apa yang kau rasakan setiap kali engkau membantu orang lain?" Kemudian dengan penuh semangat Andi menjawab, "Saya merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam hatiku, guru." Kemudian kata guru spiritualnya, "Anakku, ketahuilah bahwa setiap kali engkau melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitarmu, engkau telah menyatukan dirimu dengan diri Yesus. Bukti dari kesatuanmu dengan Yesus adalah engkau merasa damai dalam hatimu. Engkau merasakan sukacita. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaanmu dengan cinta yang besar. Jadikan pekerjaanmu sebagai altarmu, tempatmu melayani Tuhan. Dengan itu, engkau akan semakin menyadari kesatuanmu dengan Yesus dalam hidupmu." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kesatuan inilah yang senantiasa dipelihara dan dijaga di dalam gereja Katolik. Dan kita juga senantiasa diingatkan untuk merangkul dalam gerakan-gerakan ekumene.
Kita merangkul bukan dengan memaksakan ajaran kita, tetapi dengan menunjukkan sikap saling mengasihi, sebagaimana yang ditunjukkan Andi dalam ilustrasi tadi. Dia tidak mengenal siapa korban kecelakaan itu, tetapi dia mengikuti dorongan roh yang ada di dalam dirinya. Ia membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan sikap saling mengasihi, sebagaimana yang telah ditunjukkan Yesus di dalam hidupnya. Misi Yesus diutus Bapa ke dunia adalah untuk menciptakan dunia yang baru, dunia yang dipenuhi dengan kasih. Nah, kita sebagai para pengikut Kristus juga memiliki misi yang sama seperti misi Yesus, menjadikan dunia sekitar kita menjadi dunia yang baru, menjadi dunia yang baru, dunia yang saling mengasihi, dunia yang saling memperhatikan. Santo Felix dari Andalusia adalah seorang bruder Kapusin. Ia adalah seorang bruder yang biasa disebut dengan Bruder Deo Gracias. Felix kecil berasal dari keluarga petani yang miskin. Karena kemiskinan keluarganya, dalam usia 10 tahun, dia harus bekerja sebagai buruh tani dan gembala ternak pada sebuah keluarga bangsawan di Città d'Italia. Sejak kecil, Felix suka berdoa, dan kebiasaan berdoa itu dikembangkannya di dalam pekerjaannya. Setiap kali dia bekerja, dia juga berdoa di dalam hatinya. Orae labora, itulah prinsipnya dalam berdoa. Setelah dewasa, Felix memutuskan untuk menjadi seorang bruder Kapusin. Ia disebut sebagai Bruder Deo Gracias karena setiap kali dia menerima derma ataupun perlakuan dan sikap orang lain terhadapnya, dia selalu mengatakan Deo Gracias, syukur kepada Allah. Bahkan setiap kali dia meminta derma, entah itu dia diterima ataupun ditolak, dia mengatakan Deo Gracias, syukur kepada Allah. Dan bahkan ketika dicaci atau dimaki orang pun dia mengatakan Deo Gracias. Bila ia menemukan orang yang sakit dalam rumah yang dikunjunginya, dia juga mengatakan Deo Gracias, syukur kepada Allah. Dan ia kemudian mengajak si sakit itu untuk berdoa bersama-sama. Dan luar biasa, setelah mereka selesai berdoa, si sakit menjadi sembuh. Dan lewat perantaraan doa-doanya banyak terjadi mukjizat-mukjizat yang lainnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati yang dimiliki oleh Santo Felix dari Andalusia merupakan bukti kesatuannya dengan Yesus. Kesatuan itu sudah mulai tampak sejak ia kecil, dan ia mengembangkan kebiasaan itu ketika ia bekerja. Sebuah kebiasaan yang sederhana yang dilakukannya, berdoa sambil bekerja, akan tetapi berdampak sangat besar bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bersatu dengan Yesus hanya akan terwujud dalam sikap saling mengasihi dan saling memperhatikan. Perbuatan atau tindakan apapun yang kita lakukan, bila itu disertai dengan perasaan damai dan sukacita, itu menandakan bahwa kita sudah mengalami persatuan dengan Yesus. Kita juga dapat belajar dari Santo Fransiskus dengan memandang wajah Yesus dari orang-orang di sekitar kita, memandang wajah Yesus dari saudara-saudari kita yang miskin. Nah, sebelum wafatnya, Santo Fransiskus memberikan sebuah amanat kepada para pengikutnya. Fransiskus berkata, "Mari kita mulai sekali lagi, karena kita belum melakukan apa-apa. Karena itu, mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mulai sekali lagi
melatih diri kita bersatu dengan Yesus dalam hidup kita sehari-hari, agar dunia di sekitar kita mengalami pembaharuan menjadi dunia yang saling mengasihi, dunia yang saling memperhatikan, sebagaimana yang dirindukan Yesus dalam doanya untuk kita. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Di mana ada cinta kasih, damai, sukacita, di situ kita bersama-sama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gereja